maka silahkan untuk menurunkan cadar atau maskernya. Jangan sungkan untuk melaporkan kepada panitia bila ada peserta-peserta yang mencurigakan, kok tidak mau melepas masker atau cadarnya, lalu ketika disapa cuma ngasih kode saja, ya. Kemudian sangat suka untuk sender-senderan sama umahat yang lain, ya. Ketika salim itu lama banget, cipika-cipiki berpelukan. Nah, bila ada tanda-tanda mencurigakan, segera lapor kepada panitia, biar nanti tim putra yang akan mengeksekusinya di tempat secara tegas dan terukur. Barakallahu fiik, wallahu ta'ala a'lam. Kepada guru kami Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja LCMA, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, ma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam pada diri kita, nikmat sehat dan waktu luang, dan senang sekali bahagia rasanya kita dapat berkumpul di majelis ilmu di Masjid Pogung Galangan bersama guru kita Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja. Alhamdulillah, beliau sudah berada di tengah-tengah kita, akan menyampaikan tentang masalah tipe-tipe suami dan permintaan dari ibu-ibu, ya. Dan kita ucapkan jazakallahu khairan Ustaz atas kehadirannya di Masjid Pogung Galangan ini di pengajian Muslimah Jogja. Waktu kita sampai jam 9, mohon diberikan waktu sedikit Ustaz untuk bertanya jawab kepada beliau Ustaz Firanda. Kami persilakan, tafadhol mazkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membacakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dalam bab husnul muasyarah ma'al ahl. Itu tentang bersikap baik, itu bergauli istri dengan cara yang baik. Tentunya ini adalah pembahasan yang penting bagi kita semua, ya. Bagi ibu-ibu dan juga bagi bapak-bapak, ya. Karena kita tahu bahwasanya kehidupan kita dalam keluarga memakan waktu yang banyak, ya. Interaksi kita dengan pasangan menghabiskan waktu yang banyak. Jika kita bisa memanage dengan baik, maka kita akan meraih banyak kebahagiaan dalam interaksi tersebut, dan kita juga bisa meraih banyak pahala. Ini butuh kerjasama antara suami maupun istri. Jika tidak, maka sebaliknya dalam interaksi tersebut yang memakan waktu yang banyak, menghabiskan banyak usia dari kita, malah sebaliknya akan mendatangkan kesengsaraan dan bahkan bisa mendatangkan dosa-dosa. Oleh karenanya baik suami maupun istri hendaknya sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang 11 tipe suami yang disampaikan oleh
Aisyah radhiyallahu taala anha tentang perkumpulan 11 wanita yang mereka bercerita tentang suami-suami mereka. Ibu-ibu tolong dikecilkan suaranya, saya terganggu ibu-ibu ya. Kalau ingin cerita di luar aja ibu-ibu, ya. Di luar masih luas tempatnya. Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada suaminya yang tercinta, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sekali lagi ibu-ibu, tolong suaranya dikecilkan. Kalau tidak, tolong bicara di luar, terus kembali lagi tidak apa-apa. Siapa tahu ada keperluan mendesak, ditelepon suaminya ya, tidak apa-apa di luar ya. Saya terganggu soalnya, saya terganggu dengan suara wanita ya. Kalau tidak, di luar aja ya. Mohon maaf. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Jalasa ihda asyrata imra'atan fata'aqadna wa ta'ahadna alla yaktubna min akhbari azwajihinna syai'an. Berkumpul 11 wanita. Jadi Aisyah radhiyallahu anha bercerita tentang wanita-wanita di zaman jahiliyah ya. Dan ini bukan para sahabiah, jangan salah sangka, tapi ini cerita tentang generasi jahiliyah, tentang kisah 11 wanita yang mereka berkumpul. Kemudian mereka berjanji dan bersepakat alla yaktumuna min akhbari azwajihinna syai'an, agar mereka tidak menyembunyikan tentang rahasia suami mereka sama sekali. Ada riwayat menyebutkan bahwasanya ini adalah wanita-wanita jahiliyah dari kaum Quraisy ya, sebelum Islam tentunya, yang cerita mereka diceritakan secara turun-temurun sampailah kepada Aisyah radhiyallahu taala anha cerita ini tentang 11 wanita yang berkumpul bersepakat untuk menggibah suami-suami mereka. Jadi mereka berkumpul wanita-wanita ini adalah untuk majelis gibah, sepakat untuk bergibah ria. Dan ini adalah kebiasaan sebagian buruk dari sebagian wanita. Kalau sudah berkumpul dengan wanita yang lain, maka majelis mereka diantaranya majelis gibah. Kalau bukan menggibahi wanita-wanita yang lain, mereka menggibahi suami-suami mereka. Oleh karenanya, wanita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, sadar bahwasanya perbuatan mereka, perkataan mereka semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umur mereka pun terbatas, maka mereka berusaha untuk mengisi usia mereka dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wanita yang soleha adalah wanita yang berusaha memperbanyak deposit amal solehnya sebelum dia dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, biasakan diri untuk menjauhi majelis-majelis yang hanya mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya majelis ghibah. Apalagi yang digibahi adalah orang yang dekat dengan dia, yaitu suaminya. Ya. Tentunya ghibah secara umum hukumnya haram, namun ghibah itu bertingkat-tingkat ya. Semakin orang yang memiliki hak yang besar kepada kita, maka semakin tidak boleh kita gibahi. Tentu menggibah teman tidak sama dengan menggibah orang tua, karena hak orang tua lebih besar daripada hak teman. Ya, menggibah orang biasa tidak sama dengan menggibah para ulama, karena para ulama adalah orang-orang yang dimuliakan oleh syariat. Tidak sama menggibah orang biasa dan menggibah para ulama. Demikian juga tidak sama menggibah orang yang lain dengan menggibah suami, karena suami memiliki hak yang sangat besar terhadap istri. Maka ibu-ibu dan para akhwat hendaknya menjauhi majelis-majelis seperti ini. Kalau sudah mulai berkumpul, mulai menggibah suami, maka tinggalkan majelis tersebut. Kalau bisa dinasihati, maka nasihati. Jika tidak, tinggalkan majelis tersebut. Ini diantara majelis yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang bermajelis, namun tidak semua majelis diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di 11 wanita ini mulai menggibah suami-suami mereka. Dan Aisyah menceritakan tentang gibah mereka dan didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa Aisyah radhiyallahu anha menceritakan pembicaraan gibah wanita tersebut? Bukankah mendengar majelis gibah juga tidak boleh? Jawabannya iya, kita tidak boleh mendengar majelis gibah. Namun hal ini diperbolehkan. Kenapa? Karena wanita-wanita tersebut ya
tidak dikenali siapa mereka. Tidak dikenali siapa mereka. Lagi pula mereka adalah wanita-wanita jahiliyah, ya. Mereka wanita jahiliyah. Jadi mereka menggibahi suami-suami mereka, dan Aisyah radhiyallahu anha menceritakan gibah mereka. Dan Nabi SAW mendengar. Namun karena 11 wanita tersebut tidak ada yang dikenal siapa 11 wanita tersebut, apalagi mereka hidup di zaman jahiliyah dan kemungkinan besar mereka orang kafir, maka tidak mengapa, karena kita menyebutkan keburukan seorang yang tidak dikenal tidak mengapa dalam Islam. Contoh seperti mungkin saya baru datang, saya bilang tadi di jalan ketemu dengan seorang, orangnya kurang ajar, orangnya akhlaknya buruk, tapi ibu tidak tahu siapa orang tersebut. Maka ini tidak mengapa, karena tidak diketahui siapa orang tersebut. Adapun kalau diketahui orang tersebut, maka itu namanya ghibah. Atau meskipun tidak disebut namanya, tapi dengan isyarat orang paham siapa yang dimaksud, itu pun sama juga ghibah. Tadi ada seorang begini, bajunya begini, tidak disebut namanya, tapi dipahami yang dimaksud siapa, maka ini juga adalah ghibah. Tapi karenanya hati-hati, kadang-kadang kita menggabungkan banyak dosa dalam satu majelis, kita menggibah orang, kemudian disertai dengan ejekan dan hinaan, tergabunglah antara ghibah dengan istihza, dengan ejekan, apalagi terkadang ada olok-olokan, maka terkadang satu perkataan bisa mendatangkan kemurkaan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengar penjelasan 11 wanita tersebut, ya, tentang suami-suami mereka, ya. Yang pertama, qalatil ula, wanita yang pertama berkata, Zawji lahmu jamalin ghadbin ala ra'si jabalin la sahlin fayurtaqa wa la samin fayurtaqa. Berkata wanita pertama, suamiku ibarat seperti daging onta, ya, yang kurus, yang berada di atas puncak gunung, ya, dalam riwayat wa'rin, yang sulit untuk didaki. La sahlin fayurtaqa wa la samin fayurtaqa. Gunung tersebut sulit untuk didaki, dan daging tersebut pun tidak gemuk, tapi daging yang kurus dan malas untuk dibawa pulang. Saya ulangi, wanita pertama berkata, dia menggunakan ibarat-ibarat yang dalam. Dia mengatakan, suamiku lahmu jamalin ghafin, seperti daging onta yang kurus, ala ra'si jabalin, seperti daging onta yang kurus yang daging tersebut berada di puncak gunung. Yang gunung tersebut la sahlin fayurtaqa, sulit untuk didaki. Kemudian dagingnya wala samin fayurtaqa, dagingnya pun kurus, ya, tidak enak untuk dibawa pulang. Apa maksud wanita ini? Maksudnya suaminya adalah suami yang sangat pelit, ya. Ini menggambarkan suami yang sangat bakhil, yang sulit untuk memberi sesuatu kepadanya. Kalau sang wanita ingin meraih sesuatu dari suaminya, maka dia harus meminta-minta, merayu-rayu. Ibarat dia sedang mendaki gunung yang sangat terjal. Dia rayu-rayu suaminya, ya, dan begitu sulitnya. Dan ketika suaminya pun akhirnya memberi, dia hanya memberi cuma sedikit, ya. Ini gambaran yang buruk tentang suami yang sangat pelit, ya. Sulit untuk diminta, kalaupun dia pun memberi, maka hanya sedikit. Maka ini adalah contoh tipe pertama, suami yang tidak menyenangkan, suami yang pelit, yang sangat perhitungan terhadap istrinya. Dan ada model-model suami yang seperti itu. Mudah-mudahan ibu-ibu tidak memiliki suami seperti ini, ya. Tentunya seharusnya seorang suami tidak pelit kepada istrinya, ya, karena kita tahu bahwasanya berinfak kepada istri pahalanya sangat besar. Rasulullah SAW kalau bersabda, lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta luqmatan allati taj'alha fi imra'atik. Tidaklah engkau berinfak dengan infak apapun kecuali engkau akan mendapatkan pahala jika ikhlas kepada Allah, sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Kalau seorang meyakini akan hadis ini, maka ringan baginya untuk memberi nafkah kepada istrinya. Jika seorang merasa ketika mengeluarkan uang untuk anak yatim, untuk orang-orang miskin, dia merasa dapat pahala, seharusnya ketika dia berinfak untuk istrinya, untuk keperluan istrinya, untuk kebutuhan primer atau kebutuhan sekundernya, atau bahkan kebutuhan tersiernya, maka dia juga merasakan dia dapat pahala. Bahkan pahalanya lebih besar daripada jika dia berinfak kepada selain istrinya, ya.
Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, sekeping dinar yang kau infakkan di jalan Allah. Satu keping dinar itu kira-kira 4/4 gram emas ya. Nominal yang cukup besar ya. Kalau emas saja misalnya segram 1 juta, kira-kira 4 juta atau 5 juta. Artinya gampangannya 4 juta atau 5 juta yang kau infakkan di jalan Allah dibandingkan dengan 1 dinar yang kau infakkan fi raqabah untuk memerdekakan seorang budak, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dan sekeping dinar 5 juta yang kau infakkan kepada seorang fakir miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan sekeping dinar yang kau infakkan untuk keluargamu, a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik, maka pahala yang paling besar adalah yang kau infakkan untuk keluargamu ya. Kenapa? Karena infak kepada istri, kepada anak-anak hukumnya adalah wajib. Bahkan kalau kita baca buku fuqaha, itu dalam buku-buku fikih, secara urutan seorang berinfak yang wajib adalah pertama untuk dirinya, kemudian untuk anak istrinya, baru kemudian kepada orang tuanya dan kerabatnya. Sehingga anak istri memiliki porsi yang utama dibandingkan yang lainnya, karena mereka di bawah langsung naungannya. Oleh karena seorang jika berinfak buat anak istrinya, hendaknya dia merasa mendapat pahala. Jangan sampai dia hanya merasa mendapat pahala ketika dia melakukan infak-infak yang sunnah, sementara infak yang wajib dia tidak merasa dapat pahala. Ini sering salah dalam skala prioritas. Ini terjadi dialami oleh banyak orang. Seperti seorang benar-benar merasa dapat pahala ketika dia sholat malam, tapi ketika dia sholat fajar berjamaah dia seperti biasa-biasa saja. Padahal tidak, padahal pahala sholat subuh di masjid jauh lebih besar daripada sholat malam, karena sholat malam hukumnya sunnah, adapun sholat subuh berjamaah hukumnya fardu. Seperti sebagian orang ketika berinfak biasa dia merasa dapat pahala besar kalau dia menyumbang masjid atau dia memberi fakir miskin, membantu orang terkena kesusahan. Tetapi ketika dia bayar zakat dia seperti tidak mendapat pahala, bahkan dia merasa beban yang harus diambil darinya. Ini salah, padahal pahala zakat jauh lebih besar daripada pahala sedekah-sedekah biasa. Kenapa? Karena zakat adalah rukun Islam, dia adalah wajib, sedekah yang wajib, dan semua yang wajib lebih dicintai oleh Allah daripada yang sunnah. Demikian juga ketika kita berinfak untuk keluarga, dan keluarga punya banyak kebutuhan yang wajib, kasih makan, belikan pakaian untuk anak-anak, belikan kendaraan karena kebutuhan primer mereka. Kendaraan sekarang jadi kebutuhan primer ya. Kemudian tempat tinggal ya, kebutuhan untuk kesehatan. Ini semua harusnya kita keluarkan dengan lapang dada dan kita merasa sedang berinfak. Maka tidak usah ragu-ragu kita keluarkan uang buat anak dan istri kita, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan. Ini semua kebutuhan primer sekarang, bukan lagi kebutuhan sekunder, tapi menjadi kebutuhan primer. Maka ini pahalanya sangat besar di sisi Allah. Tetapi para ulama mensyaratkan harus menghadirkan niat karena Allah. Jika tidak menghadirkan niat karena Allah, jadilah hanyalah infak biasa yang tidak ada nilainya, hanya sekedar perkara duniawi yang tidak ada nilainya. Maka para lelaki ketika berinfak untuk anak istri, hendaknya diniatkan karena Allah, rasakan seakan-akan dia sedang bantu seorang yang susah, karena pahalanya sangat besar. Dan tidak ada salahnya para wanita mengingatkan suami mereka ya, bahwasanya berinfak untuk anak istri pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Namun tentunya infak suami kepada istri sesuai dengan kemampuannya. Allah telah berfirman, yunfik dzu sa'atin min sa'atihi. Seorang berinfak hendaknya sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia lapang hartanya, maka jangan pelit-pelit sama anak istri. Man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. Kalau ternyata suaminya sulit ekonominya, maka dia berinfak sesuai kemampuannya. Dan saya ingatkan kepada ibu-ibu bahwasanya di antara wanita yang salehah adalah wanita yang tidak memberatkan membebani suaminya dalam menjalani kehidupan. Apa kata Nabi SAW? Aktsarun nasi barakatan aqalluhunna mu'nah atau aisruhunna mu'nah. Wanita yang paling banyak keberkahannya adalah yang paling ringan pembiayaannya. Hadis ini dibawakan pada dua makna. Yang pertama adalah biaya pernikahannya ringan, maka ini wanita ini penuh dengan keberkahan, tidak mempersulit. Kalau ada orang menikahinya tidak mensyaratkan dengan syarat uang sekian-sekian terlalu banyak, kemudian walimah harus sekian-sekian. Yang paling mudah adalah mempermudah pernikahan, karena pernikahan sunnah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang kedua yaitu mudah dalam pembiayaan kehidupannya, maintenance-nya mudah. Ada wanita maintenance-nya susah ya. Salonnya mahal ya. Gemuknya harus dipertahankan. Maintenance-nya apa? Susah ya. Terus tasnya harus branded ya.
keren. Tapi saya rasa di Jogja nggak ada yang begitu. Jogja alhamdulillah wanita sederhana, apa namanya, tidak susah maintenance-nya. Kata orang yang Allah alam. Remote, kona'ah, lengkap ya. Baik, ini yang pertama, wanita yang mengeluh tentang suaminya. Dia menggibah suaminya, suami saya pelit ya. Tapi dia gambarkan dengan gambaran yang sangat jelek ya. Suami saya seperti daging onta. Daging onta itu daging yang orang enak. Orang enak itu kambing, ini onta lagi ya. Alot dagingnya, udah alot kurus lagi. Sudah kurus di puncak gunung, ngambilnya susah. Harus mendaki sampai dia. Sudah sampai di sana daging kecil, mau apa dibawa turun ngapain? Lebih tenaga energi yang keluar untuk naik lebih besar daripada makan daging tersebut. Dipikirlah sebagian suami memang pelitnya luar biasa. Dirayu. Seminggu dirayu cuma kasih 100.000. Oleh karenanya ibu-ibu kalau dapat suami yang baik bersyukur. Ada suami-suami yang pelit ya. Alhamdulillah suami ibu mungkin daging sapi atau daging kambing itu mungkin. Alhamdulillah. Dan tipe yang kedua, qalat tsaniyah, berkata wanita yang kedua, mulai dia menggibah suaminya. Zawji la abuthu khabara. Inni akhafu alla adara. Suamiku, aku tidak akan menceritakan tentang kabarnya. Kalau aku cerita, aku khawatir aku tidak mampu untuk meninggalkannya. In azkurhu azkur ujar wa bujar. Kalau aku pun mulai cerita tentang suamiku, aku akan ceritakan ujar dan bujar. Itu urat-urat yang ada di mulutnya maupun di badannya. Wanita kedua ini, dia menyelisih kesepakatan. Mereka telah sepakat 11 wanita ini, alla yaktubna min akhbari azwajihinna syai'an. Mereka tidak akan menyembunyikan apapun tentang suami mereka, baik maupun buruk diceritakan. Mereka sudah sepakat untuk bergibah. Cerita kebaikan, cerita keburukan. Namun wanita kedua ini ternyata dia menyelisih kesepakatan. Dia berkata, "Zawji la abuthu khabar." Adapun suamiku, mohon maaf, akhwat sekalian, aku tidak bisa menceritakan tentang kisahnya. Kenapa? Illi akhafu alla adar. Aku khawatir aku tidak bisa meninggalkannya. Di sini alla adarahu, aku khawatir tidak bisa meninggalkannya. Ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan aku tidak bisa meninggalkan suamiku, nya kembali kepada zaujiha. Ada pendapatnya maksudnya kembali kepada khabarnya tentang kisah suaminya. Maksudnya apa? Saya kalau cerita tentang suamiku, cerita, saya takut saya akan pisah darinya. Karena aibnya terlalu banyak. Kalau saya cerita, saya tambah banyak, saya tinggalkan dia. Padahal saya tidak mau meninggalkan dia. Atau saya khawatir kalau saya cerita nanti sampai kepada suamiku pun menceraikan saya dan saya tidak kuat meninggalkannya. Ini pendapat. Pendapat kedua, inni akhafu alla adar. Pendapat kedua mengatakan saya khawatir kalau saya mau cerita tidak akan berhenti ceritanya. Saking banyak aibnya. Kalian tidak betah duduk sama saya terlalu banyak apa? Aibnya. Saya kalau cerita tidak bisa berhenti. Orang cerita si fulan, aduh. A, B, C, D, E, F, G sampai Z semuanya aib. Maka saya tidak berani memulai cerita tentang keburukan suamiku karena kalau aku sudah cerita aku tidak bisa berhenti. Tapi kalau saya mau cerita in azkur ujar wa bujar. Kalau saya mulai cerita aku akan bisa menyebutkan ujar dan bujar. Ujar ada yang mengatakan adalah otot-otot yang ada di yang urat-urat yang muncul di badan yang tidak enak untuk dilihat. Dan bujar adalah otot-otot atau daging-daging yang muncul di sekitar pusat di perut. Maka ujar dan bujar ini adalah kiasan yang digunakan oleh orang Arab terkadang untuk mengungkapkan rahasia. Ujar maksudnya rahasia-rahasia karena semua tersembunyi dalam tubuh ya. Tidak terlihat oleh orang banyak. Ketika dia buka baju baru kelihatan. Maksudnya saya kalau mau cerita tentang suamiku saya akan beberkan seluruh rahasianya. Ujar-bujar juga bisa diartikan dalam bahasa dengan uyuh, dengan aib-aib. Karena ujar dan bujar adalah urat yang tumbuh yang tidak enak dipandang. Sehingga dijadikan oleh orang Arab sebagai ungkapan untuk aib-aib. Artinya saya kalau mau cerita tentang suamiku, saya akan bongkar seluruh aibnya, aib yang nampak ataupun aib yang tersembunyi. Dan ujar-bujar juga disebut dengan makna kesedihan dan kegelisahan. Ya. Seperti perkataan Ali bin Abi Thalib ketika perang Jamal, "Ashku ilaika ya Rabbi ujari wa bujari." Aku mengeluhkan kepada Engkau wahai Rabbku
kesedihan dan kegelisahanku karena jadi perang saudara. Tapi intinya wanita ini ingin menyampaikan, saya kalau mau cerita terlalu banyak aib suamiku. Tapi yang menakjubkan dari wanita ini, dia sabar dengan apa? Keburukan suami. Padahal keburukan suami sangat banyak. Namun dia sabar karena dia tidak mau meninggalkan suaminya. Dia tidak ingin hidup sendirian tanpa suami. Ini contoh seorang wanita yang mungkin dia berakal ya. Dia tahu bahwa dalam kehidupan ini tidak ada yang sempurna. Allah telah berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kepayahan. Tidak semua keinginan kita terpenuhi. Tidak semua kebahagiaan bisa kita raih 100%. Yang 100% hanya di surga. Tidak ada teman yang sempurna. Teman yang terbaik pun terkadang melupakan kita. Terkadang melupakan kita di saat kita lagi membutuhkan. Wajar, dia manusia biasa. Pasangan kita pun demikian. Ya, kita berharap punya pasangan yang dengan ekspektasi yang tinggi ternyata jauh dari ekspektasi kita. Ya. Guru kita pun demikian. Guru kita pingin kita punya guru, ternyata tidak. Guru itu pun demikian ya. Seperti itu ya. Semua ya, tidak ada yang sempurna ya. Sempurna cuma ada di surga. Karena Allah telah menyatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami telah menciptakan manusia dalam kepayahan. Sejak dia lahir menjalani kehidupan dengan kepayahan. Dan demikianlah dunia dijadikan dengan penuh dengan suka dan duka. Tidak ada kehidupan tanpa suka dan duka. Nah, sebagian orang sadar, saya punya dua pilihan. Kalau saya meninggalkan suami saya, hiduplah saya menjadi janda yang merana. Ya mungkin tidak ada lagi yang mau menikahi saya, mungkin usia yang sudah tua dan yang lainnya. Tidak ada tempat berkeluh kesah, tidak ada tempat untuk bercengkrama, bercanda tawa ya. Atau saya harus berhidup bersama dengan seorang suami yang penuh dengan kekurangan, banyak keburukannya, selalu mendatangkan kesedihan, tapi meskipun demikian masih ada secercah kebahagiaan yang saya bisa ambil dari. Maka seorang wanita terkadang harus menimbang. Wanita ini dia mendapati suami yang subhanallah keburukannya sangat banyak. Maka dia bilang, ini akhafu ala adhara. Kalau saya mulai cerita, saya tidak bakalan berhenti menceritakan keburukannya karena sangat banyak. Tapi dia tidak mau berpisah darinya. Ya. Oleh karenanya, seorang wanita jika menghadapi ujian seperti ini, dia pertimbangkan. Kalau saya pisah dari suami saya, boleh berpisah dari suami yang seperti model ini, boleh. Minta cerai boleh, minta khuluk boleh. Karena ini wanita suami yang suami. Tapi dia coba bikin dua kertas, dia tulis apa keburukannya kalau saya meninggalkannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa keburukannya kalau saya tetap bersama dengan dia. Timbang antara kebaikan dengan keburukan. Jika ternyata dia memilih untuk berpisah, silakan berpisah. Jika dia memilih untuk bertahan, dia bersabar, pahala terus mengalir, maka dia bertahan. Karena ingat, tidak semua kebahagiaan kita bisa raih 100%. Baik, yang berikutnya. Jadi yang kedua ini menyelisih perjanjian. Tidak mau cerita. Dia hanya menceritakan keburukan secara global ya. Tetapi menceritakan keburukan secara global itu ternyata terkadang lebih parah ya. Bagaimana suami, wah pokoknya parah deh. Gimana parahnya? Pokoknya parah. Wah, itu berarti parahnya tingkat luar biasa. Tapi dia tidak mau cerita. Apa parahnya? Saya tidak mau cerita. Sama aja itu menghina. Baik. Yang ketiga, qalatis tsalitsah, berkata wanita yang ketiga, zauji al-ashannaq, suamiku kurus tinggi. In antiq utallaq, kalau saya ngomong langsung dicerai. Wa in aslutu allaq, kalau saya diam maka saya akan digantung, tergantung-gantung. Wanita yang ketiga ini menjelaskan tentang suaminya dengan mensifatinya al-ashannaq, suamiku adalah seorang yang tinggi. Di sini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan suamiku kurus tinggi ini maksudnya suamiku goblok ya. Goblok, karena kurus tinggi ada yang mengatakan ungkapan dari kegoblokan ya. Karena kurus tinggi otaknya jauh dari jantungnya. Semakin jauh dari jantungnya semakin telat loadingnya lama. Tetapi ini tidak benar ya. Banyak orang tinggi pintar-pintar. Meskipun kebanyakan orang pintar itu pendek-pendek. Tapi ada juga, dan ini kaidah tidak benar. Oleh karena yang benar maksudnya zauji al-ashannaq, suamiku itu tinggi, kurus tinggi, maksudnya
suamiku tuh oke, dan orang Arab senang dengan yang tinggi-tinggi. Artinya secara penampilan dia oke, dia penampilan tubuhnya oke, penampilan pakaiannya oke, tetapi akhlaknya sangat buruk. Di antara bukti buruk akhlaknya, in anti putolak, kalau saya ngomong langsung dicerai, saya nggak boleh mengomentari keputusannya sama sekali. Suaminya diktator ya. Sekali dengar ada protesan dari istrinya langsung cerai. Tapi kalau saya diam-diam aja, saya tergantung-gantung ya. Hak saya tidak bisa ditunaikan. Apakah ada model suami seperti ini? Ada. Diktator benar-benar dia tidak boleh ikut campur sama sekali ya. Maka dia merasa hidup dia tidak ada nilainya di hadapan suaminya. Suaminya memang keren, mungkin orang hargai, tinggi, disegani oleh orang-orang, tapi dia tidak ada nilai di depan suaminya. Sedikit komentar, selesai dicerai. Tentu suami yang baik tidak demikian ya. Namanya kehidupan rumah tangga, istri adalah teman ya. Makanya dikatakan ketika Allah menciptakan Hawa untuk Adam, sebelum Adam dan Hawa masuk dalam surga, Adam tidak dimasukkan surga sendirian, karena percuma masuk surga dengan penuh kenyamanan, keindahan, tapi tidak ada pasangan. Maka perlu teman untuk menikmati kenikmatan surga tersebut. Maka dikatakan oleh para ulama, ar-rafiq qabla at-tariq, butuh teman sebelum menempuh perjalanan. Nah, namanya pasangan suami istri adalah pasangan yang pertemanan yang panjang. Harus menciptakan hubungan yang serasi, kemudian nyaman ketika ngobrol, berbicara, diskusi, berpikiran, macam demikian. Itulah pasangan suami istri yang penuh dengan kebahagiaan, yang mereka saling menghargai. Wanita meskipun kelihatannya bahlul, taruhlah dia bahlul, tapi dia ada sisi-sisi yang dia lihat yang tidak bisa dilihat oleh apa? Lelaki ya. Apalagi kalau dia tersebut cerdas ya. Meskipun dia cerdas, dia juga bahlul ya. Jadi intinya wanita ya punya kelebihan-kelebihan ya. Ada hal-hal yang mungkin tidak dilihat oleh lelaki, sisi yang mungkin tidak dilihat oleh lelaki. Pandangan wanita luas ya, dia terkadang mana di berbagai sisi. Tidak ada salahnya seorang laki kemudian berdiskusi dengan istrinya. Lihatlah Nabi SAW ya, ketika menjalankan perjanjian Hudaybiyah, ketika SAW berangkat dengan para sahabat melaksanakan umrah pada tahun 6 Hijriah, sampai di sana mereka sudah pakai kain umrah, pakai ihram, dengan bawa hadyu untuk disembelih di kota Mekah. Kemudian ternyata sudah dekat, setelah mereka berjalan 430 kilo, tinggal 20 kilo lagi sampai di Ka'bah. Ternyata mereka dihalangi oleh kaum Quraisy, dilarang untuk masuk ke dalam kota Mekah, dilarang untuk melaksanakan umrah. Akhirnya terjadi perjanjian Hudaybiyah. Umrah harus gagal pada hari itu. Akhirnya Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk menggagalkan umrah mereka dengan menyembelih onta-onta mereka dan menggundul rambut mereka. Ternyata para sahabat tidak mau. Tidak ada yang mau. Kenapa mereka tidak mau? Mereka berharap Rasulullah SAW merubah pikiran. Tunggu, masih ragu. Siapa tahu Rasulullah SAW merubah pikiran, perang aja daripada kita ngalah. Dan akhirnya Rasulullah SAW pun sedih karena para sahabat disuruh cukur rambut dan memotong onta atau kambing sebagai tanda umrah mereka gagalkan. Para sahabat tidak mau. Bukan para sahabat membangkang, tapi mereka berharap Rasulullah SAW berubah pikiran. Karena dalam Islam ada nasib dan mansukh. Siapa tahu Rasulullah SAW berubah pikiran. Akhirnya Rasulullah SAW masuk ke tenda, dia pun sedih. Ternyata di dalam tenda ada Ummu Salamah. Maka Rasulullah pun menyampaikan keluhannya kepada istrinya. Ini yang benar seperti itu. Tidak ada masalah ngobrol sama istri. Kemudian Ummu Salamah kasih ide, wahai suamiku, kau keluar, cukur rambutmu, potong ontamu, tidak usah ngomong sama siapapun. Akhirnya Rasulullah SAW menerima ide Ummu Salamah radhiyallahu anha, wanita yang sangat saleh. Maka Rasulullah SAW keluar, dia cukur rambutnya, nyuruh tukang cukurnya, kemudian potong onta dan kambingnya. Ketika para sahabat melihat Rasulullah SAW sudah mencukur rambutnya sendiri, menggundul rambutnya dengan tukang cukurnya, kemudian sudah menyembelih ontanya, maka mereka tahu keputusan tidak akan berubah. Maka mereka segera melaksanakan perintah Nabi SAW. Mereka segera bertahalul mencukur rambut mereka dan segera untuk menyembelih onta-onta mereka. Yang perhatian kita di sini, Nabi SAW mengambil nasihat siapa?
Salam. Jadi suami istri seperti ibu-ibu berusaha dalam hidup ini diskusi. Tapi bagaimanapun keputusan di tangan suami, bukan di tangan istri. Ada sebagian orang keputusan di tangan istrinya. Kita ngobrol sama seorang, saya rapat sama seorang, gimana Pak, begini. Oke Ustaz, kita jalankan. Besok telepon Ustaz apa Ustaz? Umu tidak setuju lah. Baik sekali. Besok lagi ada rapat Ustaz, gini. Oke, setuju Pak. Oke, kita besok lagi. Telepon lagi besoknya, Ustaz apa Umu tidak setuju. Udah rapat Umu aja, jangan kamu. Kamu keputusan, kamu dibawa ke tiap istrimu. Jadi istri tahu bahwasanya suaminya pengambil keputusan. Dia boleh kasih masukan, kasih ide, mungkin keberatan, oke. Tapi selama yang diputuskan bukan perkara halal haram, hanya sekedar wijhatun nazar, sisi pandang, berbeda dalam memandang masalah dan mudarat, ijtihadiyah, maka tetap keputusan di tangan suami. Maka ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, usahakan dalam hidup rumah tangga suami adalah teman kita untuk berdiskusi. Kalau suami mulai kelihatan cuek dengan kita, Mas ada apa Mas? Ajarlah saya berbicara, saya kan bagian dari kehidupanmu. Ada keluh kesah mungkin saya bisa kasih masukan ya. Saya bisa kasih. Terkadang ada sebagian perkara yang suami tidak mau cerita, kita hormati. Kalau tidak semua urusan suami kita tahu. Mungkin dia tidak ingin menyedihkan kita, biar hal yang berat. Tapi secara umum, kalau suami suka berdiskusi, mengambil keputusan, maka ini suami yang sangat baik. Ya. Jangan sampai ibu dapat suami yang tidak ngomong cerai. Saya pulangkan ke rumah orang tua. Ya. Ada suami yang orang seperti itu diktator, waliyadzubillah. Jadi istri yang ketiga ini suaminya diktator, dia tidak memberi kesempatan kepada istrinya untuk ngomong sedikit pun. Sekali ngomong cerai. Kalau suami ibu bagaimana? Ibu yang diktator ya. Qalat ar-rabi'ah, berkata istri yang keempat, Zauji kalaili Tihama, suamiku seperti malam di pegunungan Tihama. La harrun wala qurrun, tidak panas kalau di malam hari di pegunungan Tihama. Anginnya tidak panas dan juga tidak dingin. Wala makhafa wala sa'ama, tidak ada yang perlu ditakut-takutkan, dikhawatirkan dan tidak membosankan. Anginnya sejuk biasa, tidak panas, tidak dingin, oke lah. Tidak dikhawatirkan dan juga tidak membosankan. Wanita yang keempat ini ingin menjelaskan suami saya itu biasa-biasa aja, tidak wow dan juga tidak membosankan. Tidak disebut suami yang hangat, tidak juga. Dingin juga tidak. Tidak dibilang romantis, tapi oke. Tidak dikatakan dirindukan, tapi kalau ngobrol sama dia tidak membosankan. Ini tipe yang suami biasa-biasa, tapi perjalanan hidup jangan. Ada suami yang seperti ini. Ya, suami saya oke aja lah. Mau dibilang royal sama saya tidak juga, tapi tidak pelit. Biasa-biasa. Waktunya beli, enggak beli juga enggak. Biasa aja. Atau jalan-jalan. Yang tidak juga. Tapi kalau ngobrol sama dia tidak membosankan. Tidak romantis, tidak hangat, tidak juga dingin. Tapi saya tidak khawatir dengan dia, tidak menimbul kekhawatiran, saya tidak takut dicerai. Dia oke saja dan tidak membosankan. Ini ada sisi pujian, tapi pujian suami saya biasa-biasa saja. Artinya perjalanan rumah tangga berjalan dengan normal, alhamdulillah, nyaman-nyaman saja. Baik. Yang kelima, qalatil khamisah, berkata wanita yang kelima, Zauji in dakhala fahid, suamiku kalau masuk seperti macan. Wa in kharaja asid, kalau keluar rumah seperti singa. Wala yas'alu amma ahid, dan tidak pernah bertanya-tanya tentang apa yang dia dapati. Baik, wanita yang kelima ini banyak ahli hadis menjelaskan dia sedang memuji suaminya. Dia bilang suami kalau masuk rumah seperti singa, seperti macan, kalau keluar seperti singa, dan tidak pernah nanya tentang apa yang dia hadapi. Apa sisi pujiannya? Banyak ahli tafsir mengatakan zauji inda khalafahid, suamiku kalau masuk seperti macan itu dia sering tidur. Makanya kita punya pepatah, jangan bangunkan macan yang lagi apa? Tidur. Dia suka tidur. Bisa coba cari di Google macan sehari tidur berapa jam. Coba cari di Google. Macan tidur berapa jam. Biar antum tahu antum macan atau bukan.
Coba lihat di Google, macan tidur berapa jam? Ada macan Jogja, macan 16 jam. 16 jam coba, 16 jam. Berarti banyak. Kita cuma 8 jam. Ini macan palsu yang 8 jam. Macan tidurnya banyak. Kalau dia tidur banyak, maka dia sering lalai, dia sering cuek. Maka wanita ini memuji suaminya. Suami saya kalau masuk seperti macan, artinya dia lihat hal yang tidak menyenangkan, dia cuek aja. Dia tidak perlu protes. Mungkin rumah agak kotor sedikit, dia cuek aja. Mungkin ada uang belanja yang kurang sedikit, dia tidak banyak tanya. Dan itu suami yang baik, tidak detail dalam segala perkara. Karena permasalahan terkadang selesai dengan dibiarkan aja, tidak usah ditanya-tanya. Karena permasalahan kecil kalau terlalu didetailkan, gimana kenapa dia bisa cerai gara-gara terlalu detail. Nah, seorang istri tidak juga memanfaatkan kondisi suami yang cuek-cuek seperti itu, kemudian dia nakal di belakang atau dia menghabiskan uang suami, tidak. Tapi dia berusaha. Tapi kadang kalau dia tahu suami saya kalau gini, dia insya Allah tidak marah, tidak nanya-nanya. Maka dia puji suami saya. Artinya dia tahu saya banyak kekurangan, urus rumah tangga tidak sempurna, anak-anak mungkin ada yang salah-salah, rumah mungkin tidak begitu bersih, uang akhirnya ada mungkin berlebihan pengeluaran. Tapi suamiku seperti macan, dia cuek aja. Dia tidur, paling ngelirik, tidur lagi. Tetapi kalau dia keluar, in kharaja asid, dan kalau dia keluar dia sangat seperti singa yang siap menerkam siapa saja. Dia kepadaku cuek, sama orang dia detail, sama orang dia sangat. Nah ini luar biasa. Makanya di akhir dikatakan wala yasalu amma ahid, dia tidak banyak tanya tentang apa yang dia dapati. Ini pendapat pertama, ada yang mengatakan maksudnya dia memuji suaminya, memiliki sifat ciri khasnya tidak terlalu detail dengan apa yang dilihat. Ya, seperti macan yang sering tidur. Ada yang mengatakan maksudnya suamiku seperti macan maksudnya gagah, ya. Dia sering menggaulinya. Dan tanda seorang suami sayang kepada istrinya, dia sering menggauli apa? Istrinya. Tapi kalau suaminya sebulan 2 bulan tidak pernah menyentuhnya, ini macam ompong. Macam ompong. Jadi kalau ibu-ibu suami selalu minta sayang, ayo ke kamar misalnya, itu berarti macan dia. Berarti dia sayang sama ibu, ya. Jadi dilayani, macam lagi kepingin dilayani. Jangan sampai dia macan sama perempuan lain, bahaya. Oleh karenanya kalau ada suami yang sering minta menggauli istrinya, berarti dia sayang, ya. Karena di antara tanda sayang, tanda cinta, dia berhasrat. Subhanallah, saya ketemu dengan seorang, ini kisah nyata ibu-ibu. Tolong ditutup, jangan dianu. Dia ada kawan, ibu-ibu dengar ini. Ada kawan, dia menikah lagi akhirnya. Saya bilang, kenapa kamu menikah lagi? Dia bilang, Ustaz, istri saya Ustaz, akhlaknya buruk, marah-marah terus, banyak nuntut. Saya tidak bisa berhasrat sama dia sama sekali. Gak bisa. Sudah ketemu, sudah di kamar, gak bisa berhasrat. Akhirnya saya nikah. Dan sama yang kedua dia berhasrat terus. Kenapa? Kalau intinya, kalau seorang suami berhasrat sama istrinya, berarti dia sayang sama istrinya. Dengan kata-kata yang indah, dengan pergaulan yang manis, dengan cumbuan, akhirnya suami berhasrat. Makanya wanita kalau tahu suaminya sering menggodanya, sering merayunya, berarti dia macam, ya. Berarti dia sayang, ya. Tapi kalau dia nggak pernah menggoda, ya, itu repot. Berarti dia kucing. Ini pendapat kedua, bahwasanya suami saya macan adalah dia mencintaiku, sering mencumbuiku, ya. Sering menerkamku, ya. Seperti itu. Nah, ini luar biasa. Dia kalau di rumah sebagai pendapat pertama, fahid, yaitu cuek, nggak terlalu detail. Tapi kalau keluar sangar. Harusnya demikian lelaki yang baik. Sama istri baik-baik, sama keluar dia boleh sangar. Di luar dia mungkin kerang, di dalam rumah baik. Bukan sebaliknya, sebagian suami di luar kucing, di rumah singa. Di luar sama orang ngege, bisa masuk, pulang ke rumah dibentak-bentak apa? Istrinya. Namun itulah kondisi sebagian suami. Baik,
Ibu-ibu pernah ingat semua, pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ya. Siapa tahu di antara ibu-ibu ada yang istrinya model suaminya model-model di antara salah satu tersebut ya. Yang suaminya seperti macam, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala tisadisah, berkata yang keenam, zauji in akala laffa, suamiku kalau makan habis semuanya. Wa in syariba shtaffa ya. Jadi kalau dia makan minumnya banyak habis semuanya. Wa in syariba shtaffa, kalau minum habis tidak ada sisanya. Wa in taja al-taffa, kalau dia tidur maka dia sendiri diselimut sendiri, selimut bersatu bukan selimut berdua. Wala yulijul kaffa liya'lam al-batha, dia tidak pernah menjulurkan tangannya ke dadaku untuk mengetahui kesedihanku. Saya ulangi, dia mengatakan suamiku in akala laffa wa in syariba shtaffa wa in taja al-taffa wala yulijul kaffa liya'lam al-batha. Suamiku kalau makan habis, kalau minum habis semuanya, kalau tidur berselimut sendiri, dan tidak pernah menjulurkan tangannya ke dadaku untuk mengetahui kesedihanku. Wanita ini ya, dia mengeluhkan tentang suaminya yang dunia doang ya. Kerjanya makan, minum ya. Makan, minum, tidak pernah urusan dengan dia. Kalau makan serius semua menu dihabisin. Kalau minum juga apa? Serius. Tapi kalau di tempat tidur selimutan sendiri. Kalau tidak pernah mau selimut berdua, tidak pernah selimut berdua. Ini suami istri harus selimut berdua. Ini selimut sendiri. Dia gulung selimutnya selama tinggal atau tidur. Kemudian lebih parah, dia tidak pernah mencari tahu tentang kesedihanku. Aku sudah di hadapan wajahnya sudah wajah sedih, dia tidak pernah bertanya-tanya ada apa. Aku dosa cemberut, dia cuekin aja, silakan cemberut sendiri. Ini suami yang sangat cuek kepada istrinya. Sekali lagi saya bilang namanya kehidupan rumah tangga. Itu kehidupan yang serasi, tempat ngobrol, tempat diskusi ya. Agar timbul kebahagiaan dan ketentraman. Adapun masing-masing sibuk dengan kesibukannya, kemudian tidak ada diskusi, maka ini bukan kehidupan rumah tangga. Ini kehidupan apa seperti ini? Makanya di antara hal yang buruk di zaman sekarang ini adalah masing-masing anggota rumah tangga sibuk dengan gadget. Dan suami sibuk dengan gadgetnya, sibuk diketawa-ketawa dengan gadgetnya. Dia pun sedih karena gadgetnya. Dia asik nonton di gadgetnya, sehingga istrinya dia cuekin. Istrinya pun demikian, sibuk dengan teman-teman di WhatsApp, ketawa ke TV. Suaminya dia cuekin. Anaknya datang nangis dikasih gadget. Dan juga sibuk main game, cuek dengan bapak ibunya. Sehingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Rumah tangga bukan seperti ini. Kebahagiaan itu mudah, kebahagiaan itu hampir lepas kita ngobrol bareng. Ngobrol setengah jam, 1 jam, nikmat. Sebelum tidur ngobrol. Lihatlah Nabi SAW sebelum tidur ngobrol sama istrinya. Kata Ibn Abbas, kuntu bintu inda khalati Maimunah zafat hadatsan Nabi SAW ahli sa'atan thumma raqada. Aku tidur di rumah bibiku Maimunah, istri Nabi SAW, Maimunah bintul Harits. Maka aku dengar Rasulullah SAW ngobrol dengan istrinya beberapa lama kemudian tidur. Sampai Imam Al-Bukhari ketika menyebutkan bab as-samar fil ilm, bab tentang begadang karena ilmu, beliau mengisyaratkan tentang hadis ini. Kata Ibn Hajar, kenapa seorang boleh begadang karena menuntut ilmu? Begadang hukum asalnya makruh, tidak boleh orang begadang. Hukum asalnya makruh. Wa kana yakrahu an-naum qablahu wal hadits ba'dahu. Rasulullah SAW tidak suka tidur sebelum Isya dan benci ngobrol setelah apa? Isya. Kenapa? Kalau ngobrol setelah Isya itu panjang dan khawatir orang tidak bangun malam atau terlambat sholat subuh, maka dibenci. Kecuali ada kemaslahatan di antaranya karena menuntut ilmu boleh. Dan di antaranya karena menuntut ilmu, begadang menuntut ilmu dapat pahala ngobrol setelah Isya, namanya samar dalam bahasa Arab. Samar itu ngobrol di larut malam setelah Isya. Ternyata Imam Bukhari mengisyaratkan hadis ini tentang obrolan suami terhadap istrinya setelah Isya. Imam Bukhari menempatkan obrolan suami dengan istrinya setelah Isya seperti menuntut ilmu. Apa kesamaannya? Sebagaimana kalau kamu menuntut ilmu, kamu ngobrol, diskusi setelah Isya menuntut ilmu dapat pahala, demikian juga kalau kamu ngobrol sama istrimu dapat pahala. Terkadang kita ingin baca buku, kalau istri mulai ngobrol, buku taruh, ngobrol sama istri. Ini pahala, ini juga pahala. Ini menyenangkan, ini lebih menyenangkan. Ngobrol. Maka harusnya demikian, suami istri ada obrolan yang nyambung.
Saya sering sampaikan tadi, ngobrol yang nyambung, yang bisa nyambung, jangan ngobrol hal-hal yang bikin masalah. Jangan ngobrol sama istri, kamu nanti pilih nomor berapa, 1 atau 2 atau 3. Kalau lagi pemilu, akhirnya ribut. Kenapa 1 nomor 2? Ribut aja. Tidak usah ngobrol hal yang berat-berat. Saya tahu nggak di sini ada rawinya bermasalah, rawinya pendusta. Dikatakan oleh Ibnu Ma'in, dikatakan apa itu? Abu Zur'ah mengatakan demikian setelah Abi teliti ternyata hadisnya mas. Kamu ini ngomong apa sih? Kamu tuh anak-anak tentang makanan, tentang jalan-jalan, tentang keluarga, tentang TV, sampai ngantuk tidur dalam kebahagiaan dan penuh pahala. Sunnah Nabi itu kebahagiaan. Itu cari bahagia susah-susah, jalankan sunnah Nabi pasti bahagia. Ya. Lihatlah laki ini, dia tidak pernah bertanya tentang istrinya, kamu bagaimana kondisinya, kenapa kamu sedih. Nah wanita jika tidak ada tempat curhat, akhirnya curhat sama lelaki lain. Suaminya tidak menerima curhatannya, dia curhat sama lelaki lain. Itu musibah zaman sekarang. Dengan adanya medsos, dia curhat dengan teman lamanya, reuni, teman SMA-nya, teman kuliahnya. Atau paling mungkin dia curhat kepada teman perempuan yang lain, akhirnya dia menggibah suaminya begini. Suami yang baik adalah suami yang siap menerima curhatan istrinya. Dan istri yang baik, istri yang membangun komunikasi dengan suaminya. Ibu harus pandai dalam hal ini. Pandai dalam hal ini, bagaimana bisa ajak ngobrol suami. Ya. Nah, suami lagi dia, mas bikin ketawa suami ngobrol. Jadi suami itu rindu kalau keluar rumah pengen pulang, pengen ngobrol sama anti. Ya, jadi kalau ngobrol bermutu dikit, jangan ngobrol, mas, uang jajan belum mas. Itu bukan ngobrol, namanya tuntutan. Mas, uang ini belum dibeli, ini PLN belum dibayar, ini belum dibayar. Nah, itu ngobrol apa kayak gitu? Itu obrolan menyakitkan. Obrolan yang enak sehingga suami itu rindu pengen pulang, pengen ngobrol lagi. Ibu harus cerdas ya. Jadi ngobrol sebelum tidur aja suami ngobrol, mas gimana mas? Ini buat ketawa dia, senang sambil dipijit-pijit, samping lurus-lurus gitu lah. Dikit. Baik, kita lanjut suami tipe yang ketujuh. Qalat as-sabi'ah, berkata wanita yang ketujuh. Ini yang paling parah ini. Zauji ghayaya au ayaya qabaqa. Suamiku tuh bodoh, lemah syahwat, goblok ya. Kullu da'in lahu da', semua penyakit yang ada pada orang lain semua terkumpul pada suamiku. Semua masalah yang tersebar pada banyak suami semua terkumpul pada suamiku. Syajjaki au fallaki, dia pukul kamu di wajahmu, dia pukul di badanmu, au jama'akulan lagi. Kadang dia tampar wajahku, terkadang dia pukul badanku, terkadang sekalian dua-duanya kepala dan badan sekalian dipukul. Ini adalah tipe suami yang paling parah di antara suami-suami yang telah disebutkan dan akan disebutkan. Dia ayaya, disebut suamiku ayaya ya, atau goyaya. Ayaya itu maksudnya ungkapan orang yang tidak mampu untuk menggauli unta betina ya. Artinya lemah syahwat. Sudah lemah syahwat, tabaqa, suamiku bodoh. Sudah lemah syahwat kemudian bodoh. Dan biasanya orang kalau sudah bodoh, ini dia biasanya main-main otot ya. Sudah bodoh, sudah lemah syahwat, tukang pukul ya. Jika dipukul istrinya di kepala, terkadang dipukul di badan, terkadang langsung dipukulkan dua-duanya. Dan dia berkata seluruh penyakit yang ada pada suami-suami yang lain terkumpulkan pada suamiku. Ini wanita yang paling menderita di antara 11 wanita tersebut. Mudah-mudahan ibu-ibu tidak demikian. Ini contoh suami KDRT. KDRT mukul sana, mukul sini, ya. Sehingga istrinya tidak ada nilainya, sedikit dihantam, sedikit ngomong dipukul. Ya. Makanya ibu-ibu bersyukur kalau suaminya tidak pernah mukul. Suami saya tidak pernah mukul, tidak pernah nampar, tidak pernah nyubit saya, tidak pernah jewer telinga saya. Alhamdulillah. Ada suami yang sedikit-sedikit menggambar. Ya. Saya punya kawan, dia pukulannya sangat kuat. Dia cuma sama saya, Ustaz, saya ini istri saya ngomel, saya sabar. Akhirnya istri saya mulai pukul saya. Jadi istrinya yang tukang pukul. Saya berusaha tangkis, saya refleks. Saya pukul, istri saya langsung pingsan. Saya tidak sengaja, tapi saya lupa diri. Waktu saya refleks, gelap, jatuh pingsan.
Oleh karenanya ibu-ibu bersyukur kalau suami tidak mukul. Saya rasa suami-suami di Jogja nggak ada yang suka mukul. Bersyukur. Tapi jangan sebaliknya, jangan suami-suami mentang-mentang tidak mukul, ibu yang tukang mukul. Ya. Jangan. Maka bersyukur dan terima kasih pada suami dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami sabar, nge dalam, ya. Masya Allah. Baik, yang ke-8, suami ke-8. Jadi ada kawan dia cerita sama saya, Ustaz, setelah saya dengar sama istri pengajian tentang 11 tipe suami, terus saya tanya sama istri saya pakai SMS itu, sayang, Abi tipe nomor berapa? Kata istrinya, Abi tipe nomor 7. Dia cerita ke saya. Baik, qalat tsamina, berkata wanita yang ke-8, zauji al-masu arnab, suamiku sentuhannya sentuhan kelinci, warihu zarnab, dan aromanya aroma zarnab. Zarnab itu zarnab adalah jenis tumbuhan yang aromanya harum. Kata dia, zauji al-masu arnab, sentuhannya seperti sentuhan kelinci, warihu aromanya aroma zarnab, wanginya seperti wangi tumbuhan namanya zarnab. Wanita ini memuji suaminya. Suaminya sangat lemah lembut, seperti kita menyentuh kelinci. Kelinci enak tak disentuh? Setiap yang melihat gemas sama kelinci tersebut. Ketika disentuh, lembut bulu-bulunya. Kelinci datang kemudian mengusap-usap bulunya kepada kita, kita nyaman. Kenapa? Karena sentuhannya sentuhan kelinci. Dia menyampaikan suami saya seperti itu, lemah lembut, halus kepada istrinya. Ini harus kita bina, ibu-ibu dalam rumah tangga, belajar untuk ngomong yang halus. Tutur kata bisa dilatih. Dalam hadis Rasulullah SAW berkata, Inna Allaha idza ahabba li ahli baitin khairan adkhala alaihim rizqa. Sungguhnya Allah jika menghendaki kebaikan pada suatu keluarga, maka Allah masukkan lemah lembut dalam keluarga tersebut. Maka perlu kerjasama suami istri untuk berkata tutur kata yang lembut. Berusaha tidak mengangkat apa? Suara. Berusaha pilih kata-kata yang indah. Ya. Sayangku, suamiku. Berusaha sehingga jadilah suaminya lama-lama menjadi kelinci. Yang sentuhan yang lembut, lemah lembut, halus. Disentuh kita nyaman, kita menyentuhnya juga nyaman. Kelinci kan gitu. Saya dulu Abdul Razak punya kelinci. Enak. Kalau kita gemas, kalau kita sentuh halus. Kalau datang dia usap-usap badannya, kita juga nyaman. Kenapa? Bulunya enak. Dan suami saya seperti itu, seperti kelinci. Enak disentuh dan enak menyentuh. Kemudian aromanya wangi, artinya suami saya pun bukan cuma baik di rumah, di luar juga dia baik. Sehingga berita tentang dia wangi, tersebar di mana-mana. Dia baik. Itu demikianlah. Kalau suami orang diberi taufik mendapatkan suami yang berakhlak mulia. Dan demikian seorang suami berusaha menjaga aromanya di hadapan istrinya, dan sebaliknya istri juga menjaga aroma di hadapan suaminya. Makanya disebut dalam hadis, kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu yashtaddu alaihi an yujada minhu rih. Rasulullah sallallahu masa berat kalau ada bau tidak enak dari dirinya. Maka Rasulullah sallallahu di antara yang beliau suka adalah minyak wangi. Dan beliau suka bersiwak. Makanya kalau beliau masuk rumah, kata dalam hadis, kana idza dakhala baitahu bada'a bisiwak. Rasulullah sallallahu kalau masuk rumah yang pertama beliau lakukan adalah bersiwak. Supaya apa? Supaya kalau ngobrol sama istri nyaman. Kalau dia tidak bersiwak atau seorang masuk rumah belum sikat gigi, kalau ngobrol sama istrinya nggak enak didengar. Sayangku, boy. Nggak enak. Istrinya sambil tahan-tahan nafas ya. Ya mas, karena pilek mas, karena baunya nggak enak. Oleh karenanya perhatian terhadap aroma tubuh, terutama aroma mulut. Makanya Nabi SAW ketika akan menikah juga milah-milih. Dalam hadis Rasulullah SAW ketika akan menikahi seorang wanita, Rasulullah SAW mengutus Ummu Sulaim untuk mengecek hal-hal yang detail tentang wanita tersebut. Di antaranya tentang penampilannya dan fisiknya. Kata Rasulullah SAW, "Unduri ila urqubaiha wa syumi awaridaha." Lihat tumitnya, lihat tumit sama wanita tersebut. Karena dengan tumit orang Arab bisa berdalil tentang mungkin fisik wanita tersebut. Mereka punya ilmu tentang hal tersebut. Wa syumi awaridaha, dan ciumlah sekitar bau mulutnya. Enggak enak hidup sama pasangan yang aromanya tidak enak dicium ya. Maka berusaha ibu-ibu
Ketemu suami jangan sampai bau badannya. Berusaha jangan sampai bau. Kalau bau segera apa? Mandi. Kalau masih bau pula segera semprot parfum. Ya, sabun sini di mulut semua semprot semua. Dikasih apa yang buat mulut harum apa namanya? Ya itu. Semuanya disemprotin. Ya, kalau perlu makan makanan yang bisa menghilangkan apa? Aroma tubuh. Ya. Karena bau punya tubuh itu sangat mengganggu keharmonisan. Dan itu dituntut laki-laki maupun perempuan. Maka apa kata Ibnu Abbas, inni uhibbu an atazayyana lil mar'ah kama uhibbu an tatazayyana li. Aku suka berhias untuk istri sebagaimana aku suka istriku berhias untukku. Oleh karenanya kelembutan dituntut dalam kehidupan rumah tangga. Demikian juga masalah aroma tubuh juga diperhatikan. Ya. Baik, dalam riwayat yang lain ada tambahan. Jadi dia mengatakan zauji al-masu arnab wa rihu zarnab ana agribuhu wan nasa yagribu. Aku mendominasinya dan dia mendominasi orang lain. Aku mendominasinya dan dia mendominasi orang lain. Ya. Ini isyarat bahwasanya seorang laki yang baik bukan laki yang diktator dalam rumahnya. Ya. Dia lelaki yang suka mengalah kepada apa? Istrinya. Dia sadar bahwa istrinya penuh dengan kekurangan. Khuliqatil mar'atu min dhila, wanita tercipta dari tulang rusuk. Wa inna wajha syai' fi dhila a'lahu, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk itu bagian atasnya. Tulang rusuk kan begini, semakin di atas semakin apa? Bengkok. Semakin bawah semakin terbuka, semakin bengkok. Yang paling bengkok bagian atas. Sekarang Allah mengatakan maksudnya lisannya paling bengkok. Perempuan itu lisannya paling apa? Bengkok. Suruh lurus enggak bisa. Yang penting bukan otaknya yang bengkok ya. Lisannya bengkok. Oleh karenanya terkadang dia mengucapkan hal-hal yang tidak menyenangkan, sikapnya salah, maka lelaki bersabar ya. Lelaki ini bersabar. Bukan bersabar kemudian dia kalah dalam segala hal. Tidak. Tapi dalam perkara-perkara tertentu dia mengalah, terutama masalah keluarga, masalah rumah, masalah cat rumah, masalah misalnya sofa diberikan model apa. Nggak usah ribut-ribut masalah itu. Ya. Misalnya istrinya mengatakan, sayang, saya ingin beli sofa warna coklat. Dia dapat hitam, harus hitam. Enggak, harus hitam. Pokoknya Abi mau hitam. Itu kita ngapain debat-debat seperti itu? Ngalah aja, ya udah beli warna coklat, beli aja. Seperti itu. Abi, saya mau horden warna hijau. Kamu nih orang kampung warna hijau. Enggak usah, biarin aja, enggak usah, itu urusan perempuan. Enggak usah kita ngalah dalam hal itu, kita ngalah aja. Tidak usah kita perdebatkan. Abi, saya suka Abi pakai parfum warna ini, Bang. Saya suka warna parfum orang lagi. Aduh, udah ngalah aja. Dia debat sama istri masalah seperti itu. Hal-hal yang bisa kita ngalah suami yang baik. Lihat dalam riwayat diriwayatkan dengan sanad yang lemah dari Muawiyah tentang para wanita, kata Muawiyah, yaglibnal kiram wa yaglibuhunal li'am. Wanita itu mendominasi lelaki yang baik dan mereka didominasi oleh lelaki yang buruk. Tapi ini riwayatnya lemah. Ya, seakan-akan Muawiyah berkata kalau ada lelaki didominasi oleh perempuan itu lebih baik. Kalau ada laki-laki dominasi istrinya berarti dia lelaki yang buruk. Tapi riwayat ini lemah. Namun secara umum lelaki tetap kepala rumah tangga, tetap dia adalah raja di rumahnya, tetapi bukan berarti dia diktator. Dalam banyak hal hendaknya dia mengalah. Maka wanita berkata, dia memuji suaminya, ana aglibuhu, saya mendominasi dia. Wan nasa yaklibu, adapun dia mendominasi banyak orang. Dia di luar masya Allah, tapi sama saya dia ngalah, dia baik, dia ramah, dan sebaiknya seharusnya seorang laki seperti itu. Sampai istrinya dia lembut, dia ngalah. Tentu tidak semua hal, tapi dalam banyak hal dia mengalah. Apalagi dalam urusan rumah, dalam urusan dekorasi rumah, dalam urusan alat, ya pembantu, milih pembantu, apa segala, biarin istri yang jalanin. Baik, kita masuk wanita yang ke-9. Qalat at-tasi'ah, berkata wanita yang ke-9, zauji rafi'ul iman, sungguhnya suamiku tiap rumahnya tinggi. Tawilun nijah, sarung panjang, sarung pedangnya panjang. Azimur rima, dan debunya banyak. Debu di rumah banyak, maksudnya debu bakaran kayu. Masak-masak debunya, sisa debunya banyak. Qaribul baiti minan nar, dan rumahnya dekat dengan bangsa, tempat pertemuan.
Dia ulangi, wanita ini berkata, Zauji rafi'ul imad, rumah suamiku rumahnya tinggi tiangnya, tawilun nijat, sarung pedangnya panjang, azimur rimad, banyak debu, debu bekas masakan banyak, qaribul baiti minan nar, dan rumahnya dekat dengan tempat pertemuan. Wanita ini menjelaskan suaminya sangat dermawan dan kaya raya, rumahnya tinggi. Kalau tiang rumah tinggi berarti rumahnya luas atau tidak? Luas. Ya. Kemudian orangnya tinggi, buktinya sarung pedangnya panjang, berarti dia tinggi. Dan ini menunjukkan kegagahannya karena wanita tersebut mengungkapkan tentang ketinggiannya dengan menggambarkan sarung pedangnya. Berarti orangnya tinggi dan gagah. Kemudian dia sering menjamu tamu, sering masak-masak, sehingga debu bekas masakan, debu kayu bakar itu tidak habis-habis. Boleh disingkirkan, datang lagi banyak debu lagi. Kenapa? Dia sering masak, sering menjamu tamu. Qaribul baiti minan nar, dan rumahnya dekat dengan tempat pertemuan. Nanti kalau orang ingin bertemu, datang ke rumahnya. Ini suami yang sangat dermawan. Ya. Dan kita tahu bahwasanya orang-orang Arab dahulu sangat dermawan. Yudrabu bihim al-mathal, dijadikan contoh tentang kedermawanan. Contohnya Hatim At-Tai. Hatim At-Tai, salah seorang di jahiliyah yang sangat dermawan. Sampai disebutkan dia selalu membakar kayu. Bahkan di malam hari suruh bakar kayu. Budaknya suruh bakar kayu. Kenapa? Biar kalau ada orang musafir lewat tahu di situ ada kayu, dia akan mampir minta makan. Dia mengundang tamu dengan membakar apa? Membuat pembakaran. Di malam hari apalagi musim dingin, budaknya suruh bakar. Kamu bakar kayu. Kalau ada tamu kamu bebas. Saya bilang gitu. Kalau ada tamu datang gara-gara melihat api yang kau nyalakan, kemudian saya bisa jamu, kamu merdeka. Luar biasa. Sampai sangat terkenal Hatim At-Tai, seorang yang sangat dermawan. Ini menunjukkan tentang kebiasaan orang Arab dahulu. Oleh karena ibu-ibu kalau ada suami dermawan, maka didukung, jangan diajarin pelit. Dukung. Tapi ingatkan suami untuk ikhlas, jangan sampai riya. Jangan sampai riya. Sunnatullah berlaku. Siapa yang dermawan dia dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang dermawan tersebut muslim atau non muslim? Hanya saja kalau non muslim atau tidak ikhlas, dia akan mendapatkan gantinya cuma di dunia saja. Di akhirat tidak dapat. Ya. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan orang kafir kalau beri infak, dia akan diberi gantinya di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatim At-Tai kekurangannya apa? Dia riya. Dia begitu baiknya sehingga anaknya pernah bertanya, "Ya Rasulullah, ayahku Ali bin Hatim radhiyallahu anhu masuk Islam, tanya sama Nabi, tanya, ayahku bagaimana ya Rasulullah? Karena ayah dhaif, dia dulu suka menjamu tamu. Yasilur rahim, suka dan melakukan banyak kebaikan. Apakah bermanfaat bagi ayahku?" Apa kata Nabi SAW? "Kana abuka yuridu syai'an arada amran fa asabahu." Ayahmu dulu waktu melakukan itu semua dia ada tujuan dan dia mendapatkannya. Tujuan tersebut yaitu ingin riya. Dan tujuan dia untuk riya terkabulkan. Orang semua terkenal sampai sekarang Hatim At-Tai dijadikan contoh tentang kedermawanan. Tapi dia nggak ada pahalanya. Kenapa? Karena dia melakukan semua karena apa? Riya. Maka kalau ada ibu-ibu punya suami yang dermawan, dukung kedermawanan suami. Ini jangan ngajarin pelit, rezeki datang insyaallah. Ya, rezeki datang. Tapi ingatkan untuk ikhlas kepada Allah. Karena sebagian orang ketika dia suka dermawan, dia mendapati langsung Allah bayar kontan di dunia, kemudian rezekinya, kelancaran urusannya. Tapi kalau dia tidak ikhlas, percuma. Maka tugas istri adalah mendukung kedermawanan suami. Kalau suami pelit, tegur, "Mas kamu pelit banget, Mas, masih ada duit kenapa tidak kasih? Mas kamu kok pelit sama keluargamu?" Tegur suami. "Mas, kita ini hidup bukan untuk pelit-pelit, uang tidak dibawa mati." Tapi ikhlas, Mas, ikhlas karena Allah jangan cari pujian. Baik, yang ke-10. Ini ke-9 pujian. Yang 10, qalatil asyirah, berkata wanita yang ke-10. Zauji Malik wa ma Malik, suamiku si Malik. Tahukah kalian siapa si Malik itu? Malikun khairun min dzalik. Si Malik itu suamiku lebih baik daripada persangkaan kalian. Suamiku top. Lahu ibilun katsiratul mabarik qalilatul masarih. Suamiku punya onta-onta yang banyak kandangnya banyak, onta banyak, tapi tempat penggembalaannya sedikit. Kok bisa? Harusnya kalau tempat kandangnya banyak, tempat dia berkandang onta banyak, harusnya tempat gembalanya juga banyak. Tapi ini enggak. Tempat kandangnya banyak, tempat gembalanya sedikit. Idza sami'na sautal mizhar, kalau dia mendengar suara duf,
Yaitu ada tamu yang akan datang, dijamu tamunya dengan duf, aiqonna annahunna hawalik. Maka wanita tersebut yakin mereka akan binasa. Apa maksudnya? Wanita ini juga bercerita tentang suaminya yang juga sangat dermawan, suka menjamu tamu. Sampai dia sediakan onta-ontanya banyak. Dan kadang-kadang onta banyak, tapi yang digembalakan cuma sedikit. Kenapa? Karena sebelum digembalakan sudah disembelih. Sehingga tempat penggembalanya sedikit, kandangnya banyak. Isyarat bahwasanya sebelum digembalakan sudah disembelih. Makanya dia katakan, "Idza sami'na sautal mizhar." Kalau onta-onta mendengar ada suara duf mulai dipukulkan, berarti ada tamu datang. Aiqonna annahunna hawalik. Kalau dia tahu tamu-tamu sudah datang, mereka yakin mereka bakalan disembelih. Ini menggambarkan tentang suami yang suka menjamu tamu, dan itulah ibadah yang agung, ikramud dhaif, menjamu tamu. Hendaknya suami istri bekerja sama kalau tamu dijamu. Baik, suami yang ke-11. Ini yang paling indah. Qalatil hadiyatu asyara. Berkata wanita yang ke-11, Zauji Abu Zar. Suamiku namanya Abu Zar. Wa ma Abu Zar? Siapakah Abu Zar? Abu Zar ini anaknya namanya siapa? Zar. Maka disebut dengan Abu Zar. Anasa min huliyi udhunayya. Anasa min huliyi udhunayya. Dia telah memberatkan telingaku dengan perhiasan sehingga telingaku bergoyang-goyang. Dari anasa ya. Nuwas artinya bergoyang-goyang. Sampai disebut karena seorang raja disebut dengan Abu Nuwas karena dia memiliki dhafira, memiliki kepangan yang sering bergoyang-goyang, disebut dengan Abu Nuwas. Jadi anasa min huliyi maksudnya dia memberikan anting di telingaku sehingga telingaku bergoyang-goyang. Kalau telingaku bergoyang-goyang berarti antingnya berat atau ringan? Berat. Kalau ibu-ibu goyang-goyang enggak telinganya? Kalau enggak goyang-goyang berarti antingnya ringan. Wa mala'a min syahmi adudayya. Dan dia membuat lengan atasku menjadi padat, berarti jadi gemuk, jadi montok ya. Berarti dikasih makan istrinya. Ya. Ibu-ibu coba cek. Wabajjahani fabajihat ilayya nafsi. Dia membuat aku gembira dan hatiku pun bergembira dengan suamiku ini. Dia mulai puji suami, masya Allah. Ya, cukup. Kalau di telinganya sampai goyang-goyang berarti suamiku baik sekali. Otot badanku sampai padat berarti. Dan orang Arab dahulu senang orang-orang yang gemuk. Wanita gemuk itu digemarin. Karena dulu banyak kekurangan makan. Kalau wanita gemuk digemari oleh para lelaki. Sekarang kebaliknya. Kemudian dia mulai cerita tentang bagaimana baiknya suaminya, bagaimana peran suaminya. Wajadani fi ahli Gunaymatin bisyiqqin. Bagaimana cerita aku menikah dengan Abu Zar? Suamiku mungkin dalam perjalanan tiba-tiba mendapatiku di sebuah rumah yang terletak di Syirk. Di sebuah keluarga yang memiliki Gunaymah. Keluargaku punya kambing-kambing kecil. Jadi keluargaku miskin. Keluargaku bukan pemilik onta, bukan pemilik sapi, bukan pemilik kambing-kambing besar, tapi keluargaku hanya punya kambing-kambing kecil. Itu pun tinggalnya di Syirk. Syirk itu ada 3 tafsir. Ada yang mengatakan suatu daerah namanya Syirk. Ada yang mengatakan Syirk itu adalah jalan di antara bukit-bukit, yaitu jalan di antara gunung-gunung. Itu tinggal bukan di tempat biasa, tinggal di lereng-lereng gunung atau di jalan di tengah-tengah gunung. Berarti orang miskin. Ada yang mengatakan bisyirkin maksudnya dalam hidup yang susah. Intinya dia orang miskin. Ummu Zara ini orang miskin. Suamiku mendapati aku dalam keluarga yang miskin yang hanya punya kambing-kambing kecil dan hidup yang susah. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia pun menikahiku. Faja'alani fi ahli sahilin wa aqitin wa da'isin wa munaqqin. Maka dia pindahkan aku ke rumahnya di sebuah keluarga yang terdengar suara kuda. Masya Allah. Suara kuda. Berarti rumah orang kaya bukan? Kita yang punya kuda biasanya orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Kita aja yang punya kuda enggak ada mungkin. Terdengar suara kuda. Wa aqit, terdengar suara onta. Wa da'isin, terdengar suara penggiling gandum. Rumah ini kaya, ada suara giling gandum, ada suara kuda, suara onta. Wa munak, dan juga hewan-hewan yang lain, ada suara embe, ada suara sapi. Ini orang kaya raya. Fa indahu, ketika aku dipindahkan di rumah seperti itu, fa indahu aqulu fala ukhabbar. Hidup dengan suami yang seperti ini aku tidak akan dicela. Dan benar suaminya tidak pernah mencelanya sedikit pun.
Subhanallah, Ummu Zarah tidak pernah dicela oleh Abu Zarah, tidak pernah dicela fisiknya, tidak pernah dicela akhlaknya. Abu Zarah luar biasa. Dari kehidupan susah dipindahkan kehidupan nyaman, tidak pernah dicela sama sekali. Kalau uqabbah, tidak pernah dicela. Ini antara ciri suami yang baik, tidak suka mencela apa? Istrinya. Tidak mencela istrinya, waduh, kamu gembrot, kamu pesek, ya. Kamu hitam, ya. Kamu kribo, gigi kuning. Ngomong yang baik, sayang giginya masih keemas-emasan saya. Tidak usah dibilang apa. Jadi tidak pernah mencela istrinya, kasih nasihat yang baik. Wa arkudu fa atasabbah. Kalau saya tidur, ini kan orang kufar dulu. Kalau saya tidur saya pagi, enggak ada yang bangunin. Enggak ada yang bangunin. Menunjukkan apa? Pembantu banyak. Kalau sering bangun malam bangunin berarti banyak kerjaan. Ini kalau tidak tidur sampai pagi. Enggak ada yang bangunin. Wa asyrabu fa ataqanna, dan aku minum hingga puas. Minum puas. Subhanallah. Bagaimana jasanya Abu Zarah terhadap Ummu Zarah? Dari miskin dipindahkan kemudian dimuliakan oleh Abu Zarah. Kemudian saking senangnya dengan Abu Zarah, maka dia pun cerita tentang mertuanya, Ummu Abi Zarah. Dia cerita, padahal kesepakatan cuma cerita tentang apa? Suami. Tapi kalau orang sudah senang sama sesuatu, dia cerita semuanya. Kamu tahu gak ininya juga, dia senang. Dia bangga sama suaminya. Dia cerita, adapun ibu mertuaku Ummu Abi Zarah. Fama Ummu Abi Zarah, tahukah kalian wahai teman-teman tentang mertuaku, ibu mertuaku? Siapa gerangan dia? Ukumuha ridah wa baituha fasah. Dia punya banyak perabotan rumah tangga dan dimiliki rumah yang luas, luar biasa. Ibunya juga kaya raya. Perabotan rumah tangga banyak berarti kaya. Rumah luas berarti apa? Kaya. Tidak seperti sebagian ibu-ibu, perabotnya terbatas, itu pun barang bekas. Rumahnya sempit. Tapi yang penting kaya hati. Yang penting kaya hati. Setelah itu dia semangat cerita lagi tentang putrinya Abu Zarah, putranya Abu Zarah. Dia berkata, Ibnu Abi Zarah. Jadi dia bertemu dengan Abu Zarah ini. Abu Zarah punya anak bawaan. Ibnu Abi Zarah, putra Abu Zarah. Fama Ibnu Abi Zarah, ini nikah dengan duda. Tahukah kalian siapa putranya Abu Zarah? Madja'uhu kamasalli syabbah. Tempat tidurnya seperti pedang yang terbunuh keluar dari sarungnya. Itu tempat tidurnya enggak besar, artinya orangnya tidak gemuk, tidak besar, orangnya badan semampai, tinggi. Wa yushbi'uhu dhira'ul jafra, dan dia kenyang dengan hanya memakan lengan anak kambing betina. Bukan yang gemuk besar, enggak. Dia badan semampai, tinggi, makan juga tidak begitu banyak. Kemudian bintu Abi Zarah, cerita lagi, putrinya Abu Zarah, anak bawaannya Abu Zarah. Fama bintu Abi Zarah, tahukah kalian wahai kawan-kawan siapa putrinya Abu Zarah? Tau'u Abiha, dia adalah seorang putri yang sangat taat kepada ayahnya, taat kepada Abu Zarah. Wa tau'u ummiha, dan dia sangat patuh kepada ibunya. Wa mil'u kisaiha, dan tubuhnya segar dan montok. Wa ghaidu jaratiha, dan dia adalah istri yang dicemburui oleh madunya. Baik. Ummu Zarah cerita lagi, jariyatu Abi Zarah. Tahukah kalian pembantunya Abu Zarah? cerita. Kalau cerita senang sama orang, cerita semuanya. Dia cerita semuanya, dia senang. Tahu kalian budak perempuannya Abu Zarah? Fama jariyatu Abi Zarah. Siapa gerangan budak wanita Abu Zarah? La tabuthu hadithana tabthitha. Dia tidak pernah mengumbar rahasia kami. Ini pembantu yang baik, budak yang baik. Karena namanya budak, dia melihat segala kondisi rumah tangga. Tapi tidak pernah cerita keluar. Tidak seperti pembantu-pembantu zaman sekarang. Pembantu, kemudian mereka majikannya pada pergi, adalah perkumpulan para pembantu, paguyuban para pembantu. Mereka ngobrol suatu saat, majikan saya begini, majikan saya begini, waduh begini. Akhirnya jadi obrolan antara. Dia enggak pernah cerita tentang rahasia majikan. Wala tunakithu miratan tankitha. Jadi tidak pernah datangkan kotoran dari luar. Tidak bikin masalah, bikin cerita dari luar, bawa ke rumah bikin masalah. Wala tamla'u baitana ta'shisha. Dia tidak dia tidak pernah membawa lari makanan dari rumah bawa keluar, dan dia tidak pernah mengumpulkan kotoran dari luar ke rumah. Dia puji pembantu yang baik, ya.
Pembantu yang tidak bikin masalah, pembantu yang cerdas, yang ngerti bagaimana seharusnya menjadi seorang pembantu. Bahkan dalam sebagian riwayat dia ditanya lagi, tahukah kalian tentang anjing Abu Zar? Cerita, pembantu anjingnya semua cerita. Orang kalau sudah senang ceritain semua tentang apa? Orang yang di sana. Namun apa yang terjadi? Kebahagiaan tidak seperti yang diharapkan. Kharaja Abu Zar wal awtabu tumakha atau tumkhadu. Suatu hari Abu Zar keluar dari rumahnya ketika susu-susu sedang digoyang-goyangkan, dibuat zabadi. Ya, itu di pagi hari. Terjadi apa yang terjadi? Falaqiya imra'atan, tiba-tiba dia melihat seorang akhwat. Ma'aha waladani laha kal fahdaini. Ternyata wanita tersebut punya dua anak yang seperti sedang bermain-main seperti dua ekor macan, anaknya yang giat. Yang abani min tahti khasriha bi rumanataini. Yang keduanya sedang bermain di bawah pinggang wanita tersebut dengan dua buah delima. Apa maksudnya? Ya. Dia punya dua anak yang sedang bermain dengan dua buah delima. Jadi ibunya ini perempuan ini, janda ini sedang tidur. Dia punya anak laki-laki dua, mungkin masih kecil, sedang main-main dengan dua buah delima. Ada dua tafsiran, ada yang mengatakan buah delima, ada beberapa tafsiran di antaranya buah delima maksudnya isyarat akan buah dada wanita tersebut. Jadi ini kan zaman jahiliyah, dia lihat anak-anaknya main buah dadanya, dia tertarik buah dadanya seperti buah delima. Nggak usah dibayangkan, pokoknya begitu. Ada yang mengatakan bahwasanya dia main dua buah delima di bawah pinggangnya, artinya wanita tidur kemudian buah delima dilemparkan di bawah pinggangnya. Mohon maaf, maksudnya bokongnya gede sehingga buah delima bisa masuk di bawah pinggangnya. Bisa dibayangkan kan? Kalau ini kan ngepres jadi nggak bisa. Jadinya dia tertarik dengan wanita tersebut. Subhanallah, begitu melihat wanita kemudian tertarik, fatallaqani, dia pun ceraikan aku. Subhanallah. Wa nakahaha, dan dia pun menikahi wanita tersebut. Kesudahan yang menyedihkan. Tapi Abu Zar tidak putus asa, dia habis dicerai. Dia wanita cantik, ya udah, dia bukan berarti hidup matiku sama Abu Zar, dicerai sudah. Maka dia cari suami yang lain. Ini wanita yang cerdas. Kalau tidak bisa bahagia dengan si A, dengan si B, tidak si B dengan si C. Bukan berarti kalau hidup mati sama si A, ternyata kondisi tidak sesuai dengan kita inginkan. Dia dicerai, maka dia cari laki lain. Fanakahtu ba'dahu rajulan sariyan. Setelah itu aku menikahi seorang pria yang terkemuka, juga kaya raya. Wa raqiba syariyan, dan dia menunggangi kuda balapan, kuda yang mewah. Wa akhadha khatiyan, kemudian dia bawa tombak yang hebat. Ya. Wa ara alayya na'man sariyan, bahkan dia kemudian berikan banyak onta kepadaku, kasih hadiah banyak kepadaku. Wa aqali min kulli ra'ihatin zawjan, bahkan dia berikan sepasang hewan-hewan yang disembelih untukku. Ini semua dia kasih. Dan dia berkata kepadaku, kuli umazara wa miri ahlaki, wahai umazara, makan yang aku berikan kepadamu dan jangan lupa bawakan buat keluargamu. Subhanallah. Ini suami yang kedua ini baik sama saya dan baik bagi keluargaku. Ini bagi-bagi sama keluargamu. Baik sekali, kaya raya, gagah perkasa, naik kuda, pemberian banyak, bahkan bukan cuma Umazara dikasih, bahkan kasih juga kepada keluarganya. Tapi apa kata Umazara? Kalau jama'tu kulla syai'in a'tanihi ma balagha asghara aniyati Abi Zar. Seandainya semua pemberian yang dia berikan kepada aku kumpulkan, tidak akan sama dengan satu tampan pemberian Abu Zar. Abu Zar kasih saya sedikit, lebih bernilai daripada semua yang dia berikan kepada apa? Saya. Subhanallah. Kenapa? Karena dia sangat cinta kepada Abu Zar. Rupanya cinta pertamanya siapa? Abu Zar. Oleh karena cinta pertama memang susah dilupakan. Seorang penyair berkata, nakil fu'adaka haitsu syi'ta minal hawa, famal hubbu illa lil habibil awwali. Pindahkanlah hatimu kepada siapa saja yang kau sukai, sungguhnya cinta yang sejati hanyalah cinta yang pertama. Wa kam manzilin fil ardi ya'laful fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Betapa banyak tempat yang dirindukan oleh seorang pemuda, tapi kerinduannya selalu kepada tempat yang pertama. Benar ibu-ibu? Cinta pertama saya dilupakan. Ini ibu, saya bukan bicara bapak. Mau Zara ibu boleh bapak. Kalau bapak mungkin sudah dilupakan. Jadi inilah Ummu Zara. Ya.
Dia akhirnya menikah dengan laki lain dan dia menjalani kehidupan meskipun cinta pertamanya telah hilang. Tapi bukan berarti dia merusak rumah tangganya. Dia menjalani rumah tangga dengan kedua, menikmati rumah tangga bersama yang baik. Dan selesailah cerita Aisyah. Aisyah cerita kepada Nabi tentang 11 wanita tersebut. Kemudian Nabi berkomentar. Subhanallah. Nabi sabar mendengar cerita Aisyah dari wanita pertama sampai cerita wanita yang ke-11. Ngomong apa sih? Berarti ngomong apa? Nabi dengar sahabat. Bahkan padahal ceritanya pakai isyarat-isyarat. Isyarat itu kalau kita ngomong apa sih? Ini kan Aisyah cerita dengan bahasa yang tinggi, dengan isyarat-isyarat. Tapi Nabi mendengar sampai selesai. Kemudian Nabi berkomentar, kuntu laki ka Abi Zara bi Ummi Zara. Aku ini bagi engkau Aisyah seperti Abu Zara kepada Ummi Zara. Illa anna Abu Zara talaq wa ana la utalik. Hanya saja Abu Zara mencerai, aku tidak mencerai. Di sini Nabi SAW memuji dirinya. Tentu Nabi tidak memberikan kepada Aisyah seperti pemberian Abu Zara. Abu Zara kaya raya, Nabi tidak seperti itu. Tapi Nabi memberi khulasah bahwasanya Abu Zara sayang sama Ummu Zara. Sehingga Ummu Zara benar-benar terkesan dengan Abu Zara. Dan Abu Zara adalah cinta pertama bagi siapa? Ummu Zara. Nabi tidak memberikan harta, tapi Nabi memberikan kasih sayang kepada Aisyah. Seperti yang diberikan oleh siapa? Abu Zara kepada Ummu Zara. Dan Nabi adalah cinta pertama bagi siapa? Aisyah. Aisyah cinta berikutnya. Cinta pertama Nabi siapa? Khadijah. Di sini Nabi menyamakan dirinya dengan Abu Zara dalam sebagian sisi tentunya. Tentu Abu Zara tidak akan menyamai Nabi. Nabi begitu luar biasa. Tapi Nabi ingin menyenangkan Aisyah dengan mengatakan, sesungguhnya aku kepada engkau wahai Aisyah seperti Abu Zara kepada Ummi Zara. Hanya saja Abu Zara mencerai, aku tidak mencerai. Kata sebagian ulama, ini dalil bahwasanya seorang suami boleh mengungkit kebaikannya kepada istri. Bukan untuk mencelanya, bukan untuk menghinanya, supaya menjaga sang istri tidak lupa diri. Karena di antara sifat wanita terkadang lupa dengan kebaikan apa? Suaminya. Dan itu sebab mereka masuk neraka Jahannam. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, fa inna kunna aktsara hatta bi jahannam. Hendaknya kalian banyak bersedekah. Sungguhnya kalian banyak penghuni neraka Jahannam. Ada yang berkata, lima ya Rasulullah, apa bisa? Li'anna kunna takfunal asyir, karena kalian suka ingkar dengan kebaikan suami. Kata Nabi SAW, lau ahsanta ila ihdahunna dahra, thumma ra'at minka syai'an, laqalat ma ra'aitu minka khairan qat. Kalau salah seorang dari kalian berbuat kebaikan setahun penuh kepada istrinya, kemudian istrinya melihat satu kesalahan dari suaminya, dia berkata, aku tidak melihat kebaikan darimu sama sekali. Maka tidak mengapa terkadang seorang suami ingatkan kebaikan yang pernah dilakukan kepada istrinya. Sayang, masih ingatkan engkau dulu kamu kurus kerempeng, sekarang kamu gemuk berotot. Dulu kita rumah kontrakan, sekarang kita kontraknya lebih gede. Jadi dia tidak lupa diri. Dia tidak lupa diri. Kadang wanita perlu diingatkan, tapi bukan dalam rangka untuk man wal adha, bukan dalam untuk menyakiti, bukan dalam untuk mentang-mentang tidak, agar dia tidak lupa diri, niat dengan niat yang baik. Inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah tentang Abu Zara dan Ummu Zara. Waktu sudah habis ya. Oke, kita jawab sedikit ya. Kalau yang bertanya dari Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz atas nasihat-nasihat yang telah diberikan. Kita bacakan pertanyaan dari jamaah Masjid Pembungalangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana cara agar suami kita tidak suka berselingkuh dan tidak berbicara dengan wanita lain yang bukan mahramnya? Terima kasih Ustaz. Bagaimana cara suami agar tidak berselingkuh? Kemudian Dan tidak berbicara dengan wanita yang lain yang bukan mahramnya. Tentunya pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar suami mencintai kita dengan cinta yang baik. Hati yang milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hati siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah membolak-balikkan hati, mudah bagi Allah. Al-qulubu baina usbu'aini min asabi'ir rahman, yuqallibuha kayfa yasha. Hati itu berada di dua jemari Allah. Allah bolak-balikkan sesuai yang Allah kehendaki. Kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah, satukanlah hatiku dan hati suamiku.
Ya Allah, jadikanlah dia mencintaiku karena Engkau ya Allah. Maka Allah bisa bikin. Jadi pertama yang paling penting berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berdoa, kita perlu berikhtiar. Ikhtiar agar suami sayang kepada kita, maka kita berbuat baik sama dia. Dengan bertutur kata yang halus, menghormatinya, ya. Membuat dia merasa sebagai seorang kepala rumah tangga, ya. Melayani dengan baik kapan dia perlu, kapan butuh kehadiran kita segera hadir di sampingnya, ya. Kapan dia suruh pulang, segera kita pulang, ya. Dia bilang, sayang pulang sayang, Abi ini lagi sibuk mau pulang-pulang sampai, jangan, repot. Nanti hatinya bisa berpindah ke lain. Kemudian nasihati dia, kalau lagi bersafar, nasihati, Mas Abi, tundukkan pandangan. Di pesawat itu banyak pramugari. Saya tahu pramugari nggak suka sama Abi, saya tahu. Tapi Abi jangan lihat-lihat dia. Dinasihati agar dia merasa ada istri yang dia takwa kepada Allah, itu punya pengaruh besar. Ya, nasihati. Saya sampai sekarang sering nasihati sama istri. Hati, pesawat pramugari. Abi duduk depan ke belakang. Emang depan beda kalau belakang pramugarinya. Jadi saya ustaz dinasihati. Jadi tidak masalah ibu nasihati apa? Suami. Dan pelayanan itu yang paling penting. Dan kalau suami mulai tawa kecil sama perempuan, nasihati, itu maksiat, itu dicatat oleh malaikat. Raqib Atid nyatat, Abi ketawa ketiwi sama istri orang. Nanti hari kiamat dibuka, hati-hati. Tidak ada masalah ini saya. Ada lagi? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz izin bertanya, apabila istri melakukan dosa besar terhadap suami dan suami tersebut tidak tahu sampai akhirnya istri bertaubat dan meninggalkan dosa besar tersebut, padahal surga istri masuk dalam ridho suami, bagaimana dengan hal itu, Ustaz? Istri tidak boleh memberitahu kepada suaminya dia bertobat dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia bersyukur Allah masih menutup aibnya dan dia sadar dia telah berkhianat kepada suaminya. Dia hendaknya khawatir suaminya berbalik berkhianat kepadanya. Oleh karenanya dia bertobat dengan tobat sungguhnya dan dia tingkatkan servisnya kepada suaminya. Itu saja yang bisa dia lakukan. Serahkan kepada Allah. Baik, Ustaz, bagaimana dengan istilah yang menyebutkan ridho suami adalah ridho Allah? Bagaimana ini maksudnya? Dalam hadis ada, tapi hadisannya dhaif dalam disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, wanita mana yang meninggal dalam kondisi suaminya ridha, maka dia masuk apa? Surga. Tapi maknanya benar, karena Rasulullah SAW mengatakan kepada seorang wanita, "Unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki." Lihatlah bagaimana kedudukan posisi suamimu, sungguhnya suami itu surgamu atau neraka. Maka seorang wanita berusaha mencari keridhaan suami. Tentunya keridhaan yang diridhoi oleh Allah. Keridhaan oleh Allah. Jangan dia menyenangkan suaminya pada maksiat. Suaminya ingin gini, dia ikuti supaya suaminya senang, ternyata itu maksiat, tidak boleh. Karena Nabi bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka istri yang salehah yang dalam hatinya selalu berpikir gimana menyenangkan suaminya. Itu ciri-ciri istri yang salehah. Dalam hatinya itu saja yang dia pikirkan. Gimana hari ini suami saya senang, gimana ngobrol sama suami saya senang, gimana kalau suami saya bisa hibur dia, seperti itu. Itu berpahala besar. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dua lagi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Saya belum menikah dan saya tahu bahwa poligami itu sunnah. Tapi saya takut menikah karena saya takut tidak mau dipoligami. Bagaimana harusnya saya bersikap? Ya. Makan tuh takut. Nikah, layani suami, berdoa, selesaikan. Mutak-mutak nikah nggak sampai jadi perawan tua. Orang sudah menggendong anak, sudah anak-anak banyak yang doain, ini nggak sampai tua nggak nikah. Itu dari syaitannya. Nikah, berusaha servis yang baik. Kalaupun suami poligami, qadarullah insya Allah jadi suami poligami yang baik.
Memang semua orang di poligami kemudian tidak bahagia. Ada orang-orang di poligami bahagia. Ya. Istri Nabi bahagia dengan ada kecemburuan di antara mereka, tapi mereka berbahagia. Oleh karena itu ketakutan dari syaitan jangan didengarnya. Syaitan ingin anti janda tua. Janda tua apa? Perawan tua. Janda tua masih mending. Ini perawan tua gak laku, sambil tua gak laku. Syaitan ingin, makanya jangan ikut syaitan. Nikah, banyak juga nikah tidak di poligami. Terus kalau di poligami kenapa? Apa yang perlu ditakutkan? Kalau suami ternyata soleh, ternyata baik, ya, tambah sayang sama anti. Apakah kalau suami poligami berarti tidak sayang? Bisa jadi tambah sayang. Benar atau tidak? Bilang benar ibu-ibu. Udahlah, nggak usah dibahas. Tapi intinya itu apa? Itu syaitan. Yang nikah aja. Terakhir. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon izin bertanya. Saya pernah menyimak potongan video ceramah Ustaz di Instagram bahwa apabila kita dizolimi, maka boleh membalas dengan yang semisal. Pertanyaannya sekarang, apabila seorang suami menzolimi istrinya, apapun bentuk kezolimannya, misalnya suami berselingkuh atau melakukan KDRT, atau suami tidak pernah memberikan nafkah sehingga istri menjadi tulang punggung, bolehkah istri membalas dengan tidak mau melayani suami? Mohon nasihat dari Ustaz. Dalam syariat, jika suami tidak memberi nafkah, syariatnya istri boleh menolak. Kalau suami ingin dia boleh menolak. Itu hak dia, karena hak dia tidak dipenuhi. Tapi saran saya tidak usah begitu. Kalau secara boleh, ya, supaya mungkin niatnya suami biar jerah, biar kerja, tidak mas. Cuma zaman sekarang, kalau suami begitu kan khawatirnya dia jajan di luar, itu masalah. Itu masalah. Maka kalau secara meskipun secara sehat itu boleh, tapi mungkin kita ada pilihan yang lebih baik, kita maafkan, kita nasihati dia, layani. Kalau ibu mau saya kasih hukuman sesekali dia tidak layani, secara syariat boleh. Allah alam bisawab. Demikian saja ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ibu-ibu memiliki suami-suami yang soleh. Yang belum soleh, doain biar suami menjadi apa? Soleh. Tentu ibunya juga harus menjadi ibu yang soleh. Semoga Allah mengulang kita semua dan keluarga kita di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kita ucapkan kepada Ustaz dan Dirga yang telah menyampaikan nasihat-nasihat kepada ibu dan rekan-rekan sekalian di pengajian Muslim Jogja. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi beliau beserta keluarga dan semua yang hadir di Masjid Pogong Galangan ini. Barakallahu. Dan insyaallah kita akan bertemu di lain kesempatan bersama beliau dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memudahkan kita dalam